Maka kalau istri yang tidak qurrata a'yun adalah istri yang kedatangannya tidak dikehendaki oleh suami. Rieu aing memun si mamah datang teh kena teh jadi gandeng cerewet gitu. Kata sabar itu suku katanya sobaro. Tapi ada huruf to di situ, itu menunjukkan secara apa? Secara balaghah ya, secara sastra gitu ya. Menunjukkan bahwa sabarnya tuh benar-benar harus sabar. Jadi kalau saya terjemahkan, wasbir itu artinya bersabarlah. Kalau wastobir saya terjemahkan, bersabarlah kamu sesabar-sabarnya. Kalau kamu nggak bisa sabar harus disabar-sabarin. Nah itu terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Anik punten, mic-nya biar saya yang ini aja, nanti buat Bu Wit sama Bu Indu yang khawatir ini saya lagi kurang sehat. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Amin. Alhamdulillah ibu-ibu rahimakumullah, atas izin Allah kita kembali dipertemukan di tempat yang semoga Allah berkahi siapa saja yang duduk di dalamnya, siapa saja yang menjadi sebab kebaikan ini ada. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan usia kepada kita sampai hari ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yaitu orang-orang yang memanfaatkan usia untuk beramal soleh insyaallah. Ibu rahimakumullah, kalau biasanya taklim dengan saya itu kita bahas ayat-ayat kauliyah dalam Al-Quran, hari ini kita membahas ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah itu adalah ayat-ayat yang juga harus dipelajari oleh para ulil albab, ulil ilmi, ulil absar, itu di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena dari keadaan itulah kita bisa belajar. Hari ini saya ditemani oleh dua praktisi pendidikan. Yang satu Bu Primani bergerak di sekolah, jadi nanti kita bisa menggali pengalaman beliau. Kayak apa sih anak-anak tuh permasalahannya di sekolah. SMP berapa Bu Primani? 16 ya? Iya. SMP 16. Ada yang orang tua anaknya di SMP 16 hari ini? Ini wajah-wajahnya bukan wajah-wajahnya bukan wajah-wajah yang punya anak SMP. Ini wajah-wajahnya punya anak SD maksudnya gitu. Atau cucu SD. Nah, gitunya. Beliau di SMP-nya sebagai guru BK. Jadi tempat curhatannya para anak-anak dan orang tua yang sedang mengalami hal-hal istimewa gitu ya. Sedangkan Bu Wiwit sebagai seorang psikolog dan beliau di KPAID, Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kota Bogor. Sebelumnya beliau juga aktif di P2 TP2A, sama urusannya juga yang seperti itu. Saya berdiri punten ya Bu, biar kelihatan sama yang belakang. Dari dua perspektif ini, nanti dari sisi Bu Primanya, kemudian dari sisi Bu Witnya, saya ingin memberikan pengantar dulu Bapak Ibu. Bagaimana, Bapak Ibu, oh ayah Bapak Naiji, Pak Arif. Biasanya saya pernah menanya beberapa kali bagaimana Allah memberikan guidance, petunjuk kepada kita. Punya anak itu harus anak yang seperti apa sih gitu kan ya. Itu petunjuknya sudah ada di dalam Al-Quran, komplit banget.
Kalau kita punya anak, kita tuh harus punya cita-cita. Anak tuh harus jadi anak seperti apa. Nah, eta teh tong sok ngarang-ngarang dewek. Saya mau pengen punya anak teh yang sukses dunia akhirat. Nu kumaha sukses dunia akhirat? Gitu ya. Saya pengen punya anak yang soleh. Yang soleh teh yang gimana? Biasanya ibu-ibu jawabnya, nu soleh teh anu nurut sama orang tua gitu. Pokoknya negara yang orang. Anu gampang diurus gitu ya, yang rajin ibadah dan seterusnya. Padahal Al-Quran sudah menjelaskan. Saya review lagi ya. Itu semua oleh Allah dijelaskan di dalam Al-Quran. Di dalam apa? Di dalam doa-doa yang Allah ajarkan kepada kita. Kan kita diajarkan tuh supaya kita meminta anak yang satu soleh, yang kedua yang gimana lagi? Yang sholat. Doanya gimana? Robbi habli minas sholihin. Yang kedua yang rajin sholat, Robbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Kemudian yang ketiga anak yang Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Anak yang qurrata a'yun. Waj'alna lil muttaqina imaman. Jadi kita tuh diminta oleh Allah untuk berdoa supaya kita meminta anak kita itu jadi anak yang kapiyungyun. Ngerti gak? Kapiyungyun tuh menyenangkan. Apa pengertian qurrata a'yun itu? Kalau dibayangkan kita udah bahagia, apalagi kalau ngelihat. Nah itu qurrata a'yun, Bu. Bukan cuman anak ya yang kita minta qurrata a'yun itu, karena doanya Robbana hablana min azwajina. Hablana berarti saya, kita, azwaj itu pasangan kita, wa dzurriyyatina dan zuriyah kita. Jadi qurrata a'yun tuh gitu, Bu. Pikaresepeun we pokoknya namanya, menyenangkan gitu. Dibayangkan kita teh udah bahagia, ketemu apalagi gitu. Maka kalau istri yang tidak qurrata a'yun adalah istri yang kedatangannya tidak dikehendaki oleh suami. Rieu aing mah si mamah datang teh kena teh jadi gandeng cerewet gitu. Itu bukan qurrata a'yun. Suami juga sama. Suami harus jadi qurrata a'yun. Pokoknya kalau datang tuh kita teh jadi bahagia. Sebaliknya kalau pas suami Pak udah nyampe mana Pak? Udah nyampe stasiun, aing mah sebel si bapak datang teh rungsep di imah teh. Berarti bukan suami qurrata a'yun tuh ya. Jadi kita diminta punya anak yang soleh, yang rajin sholat, yang qurrata a'yun. Waj'alna lil muttaqina imaman. Anak yang bakal jadi pemimpin di antara orang-orang takwa. Ibu sadar gak, Bu? Tiap hari itu ibu dengan doa itu ngedoa supaya anak kita tuh jadi presiden yang takwa, jadi gubernur yang takwa, jadi camat, jadi bupati, jadi wali kota, jadi CEO, jadi komisaris, jadi direktur. Coba kita tuh nggak ece-ece. Maka kita tuh harus berpikir anak kita tuh harus jadi pemimpin. Karena kalau anak kita jadi pemimpin terus dia takwa, maka ketakwaannya itu akan menggusur orang lain dalam ketakwaan dengan kepemimpinannya. Tapi kalau orang itu takwa tapi nggak punya kepemimpinan, digiles sama kepemimpinan orang yang zolim. Jadi kalau nanti ada pencalonan RT, RW, lurah, camat, sabet, Bu, ya, dorong anaknya biar jadi pemimpin. Jangan, kita juga harus begitu. Kan yang didoain itu bukan cuma anak ya, kita, pasangan kita dan anak kita. Ibu-ibu, siapa yang mau jadi ketua majelis taklim? Gimana, Bu? Si ibu itu tuh dia mah aktif banget. Si ibu itu tuh dia mah pinter banget gitu ya. Ayo we nunjuk-nunjuk batur. Padahal doanya supaya kita jadi pemimpin. 4. Terus jadi anak yang apa lagi? Anak yang apa? Yang baik. Doanya apa? Robbi habli milladzunka dzurriyyatan thayyibatan innaka antas sami'ud du'a.
Anak yang baik. Terus setelah anak yang baik, anak yang gimana? Anak yang bersyukur. An ashkura ni'matakallati an'amta alayya, dan anak yang kualitasnya lebih baik dari kita. Apa doanya? Wa aslih li fi dzurriyyati. Jadi kita teh ngadoa anak-anak orang teh lamun urang mah nya apalna juz 30, anak kita mah 30 juz. Tapi jangan bilang gini, supaya anak saya lebih baik dari saya mah mau 30 juz Bu Sufi, dan aya anu 35 juz gitu. Jangan gitu. Tetap aja kita harus punya mimpi yang sama. Itu cita-cita kita ya Bu ya. Saya ngulang aja karena semua itu sudah saya bahas di sini. Ya kan? Nah, nu ungguk. Ada yang ngangguk, udah saya bahas semua Bu. Awas ya, catatannya nanti saya periksa. Itu doa-doa yang Allah ajarkan kepada kita, menunjukkan bahwa manusia, umat Islam, bermimpilah punya anak tuh seperti itu gitu. Enak kata Bu kira-kira punya anak begitu? Solih itu artinya pada spiritualitasnya, ibadahnya. Kalau baik, kata Ustadz Abdul Somad, baik itu lebih pada performance-nya, jabatannya tinggi, rumahnya gedong, mobilnya bagus, istrina gelis gitu ya. Kabayang tetah. Naon eta teh beurit? Anak bari takwa, bari soleh, bari baik. Wah keren pisan atunya. Sholat gak usah disuruh. Terus pikaresepen. Kalau kelihatan tuh kitanya menyenangkan bawaannya. Luar biasa tuh kalau kita punya keturunan itu. Dan itu yang Allah ajarkan. Nah kalau kita punya obsesi anak tuh harus begitu, berarti kan kita harus tahu tuh jalannya kayak gimana gitu ya. Ya Bu Sofi saya mah baru tahu sekarang eta doa oge. Ada yang baru tahu sekarang, ternyata Allah tuh ngajarin kepada kita supaya punya anak yang baik. Robbi habli miladunka dzurriatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ada yang baru dengar hari ini? Gimana atuh saya mah taunya juga baru sekarang. Udah terlanjur anak saya geges kumisan sekarang gitu. Nanti kita dengar dari Bu Wiwit bagaimana ceritanya kalau gitu. Itu yang idealnya, sementara kenyataan hari ini ujian anak-anak kita tuh luar biasa beratnya. Kasus terakhir yang lagi paling update, ya mungkin belum nggak update juga ya, mungkin bisa jadi udah ada kasus baru lagi ya. Anak laki-laki 4 tahun. Kebayang nggak Bu 4 tahun? Cucu ibu 4 tahun. Kebayang kan? Segede gimana? 4 tahun anak laki-laki mensodomi temannya usia kurang lebih sama dengan atraksi dalam tanda kutip yang luar biasa, yang itu bukan atraksi plagiasi. Plagiasi teh naon nurutan gitu. Kata saya ke psikolog gini, Bu, ini karena anaknya lihat YouTube terus mempraktekkan? Nggak mungkin. Kalau dia ngelihat YouTube terus mempraktekkan, nggak mungkin dia melakukan hal-hal di luar yang itu gitu. Kalau yang cuma sodomi kan cuma begitu aja. Nah ini anak melakukan atraksi lainnya. Dan dengan bahasa-bahasa yang hanya bisa diketahui dengan pelaku yang teredukasi dalam tanda kutip, terlatih. Kebayang nggak Bu? Anak 4 tahun mensodomi temannya anak 4 tahun. Kerusakan otak macam apa yang terjadi sama anak-anak sekarang? Waktu kita sama Bu Eli Risman, berapa persen anak Indonesia yang otaknya sudah mengecil? 18%. Dari survei beliau, 18% otak-otak anak Indonesia sudah rusak. Pornografi. Tantangannya berat luar biasa sekarang. Nah, hari ini kita berbicara. Kalau tadi saya cuma satu kasus doang, Bu Wit, masing-masing udah pegang. Saya sama Bu Wit dulu ya, Bu Prima mohon izin. Kita gali. Gimana sih Bu Wit sekarang di KPAID, Bu? Jadi supaya kita tuh tahu Bu, perkembangan dunia sekitar kita tuh apa sih?
Kalau di majelis taklim yang saya ajarkan ya saya tahunya ngajarin hadis, ngajarin ayat-ayat qauliyah. Kita nggak tahu apa sih yang sedang terjadi di legislatif sana, apa sih yang sedang terjadi di luar negeri sana, apa sih yang sedang terjadi di lingkungan sekitar kita. Nah, Salimah, Persaudaraan Muslimah Kota Bogor, itu bukan hanya melulu tentang taklim, tapi kita juga harus menjadi penggerak untuk perubahan-perubahan di masyarakat. Kalau kita sudah tahu apa yang sebetulnya terjadi di sekeliling kita, paling tidak kita bisa melakukan upaya preventif mulai dari keluarga kita sendiri dan lingkungan kita. Bu Bibit, kira-kira sekarang KPAID itu PR besarnya apa? Masalah-masalah yang masalah-masalah yang muncul di Kota Bogor terkait dengan anak-anak itu seperti apa sih, Bu Bibit? Ya, ibu-ibu semua sudah menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sufi, orang izin sebelum saya menjawab pertanyaan Ibu Sufi, saya menjelaskan sedikit apa itu KPAI. Ya, betul. Biar ibu-ibu tahu ya. Betul. KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Kebetulan Kota Bogor tidak ada Kota Bogor. Jadi wilayah kerja kami saya itu di Kota Bogor. Ya. Adapun kenapa disebut Komisi Perlindungan Anak Indonesia? Jadi ibu, Kocak kacarit. Jadi tugas KPAI sebetulnya apa sih? Pengawasan terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak, melakukan fungsi pengawasan. Jadi kenapa perlu diawasi? Karena benar-benar anak-anaknya sekarang masih banyak yang belum terperlindungannya, belum terlindungi secara baik, sehingga perlu ada KPAI. Kalau sudah baik hak terpenuhi, Baik oleh orang tua maupun oleh pemerintah. yang di sekolah atau di masyarakat, tapi KPAI harus ada. Jadi nggak ada kerjaannya, jadi nggak ada lembaga itu nggak ada. Tapi karena masih banyak ya, kasus-kasus tadi yang contohnya itu luar biasa sudah ngomongnya, itu ternyata betul masih banyak, sehingga keberadaan kami Komisi Perlindungan Anak Indonesia itu ternyata masih diperlukan dan tugasnya ternyata juga luar biasa. Dan harapan hari ini ya, mungkin khususnya kasih contoh satu kasus. Sekarang yang kami tangani di Kota Bogor, jadi ada wilayah Kota Bogor, seberapa besar Kota Bogor? Kacang kewok. Ya, Tahu nggak? nggak besar banget gitu ya, nggak besar, tapi ternyata luar biasa. Kasus anaknya itu luar biasa. Ya, dan sekarang lagi banyak betul kan ada rencana itu coba berdiskusi. Yang paling besar dan terima kasus yang masuk ke dalam kami adalah kekerasan seksual. Insya Allah. Berapa sih yang sekarang Lagi ditanggulangi. jadi ibu-ibu dari tahun ini ya 2024 kasus yang sudah masuk ke kami itu di 34 Tahun ini. 34 Kita mah perasaan adem-adem aja ya. Rumah majelis taklim ngantar anak sekolah, ternyata ya Allah. 34 paling banyak kasus kekerasan seksual 17 Astagfirullahaladzim. tentang hak asasi anak 10 Penelantaran berarti itu. macam-macam putri. Memang paling banyak biasanya perbuatan asuh. Oh, karena perceraian. Kasus seperti perceraian ini juga terus terang. Kalau boleh saya cerita, jangan dianggap sepele. Ya, ternyata ini banyak muncul terjadi di beberapa konseling saya di sini. Mohon maaf nih, mungkin kita mundur dulu ke belakang ya, mundur dulu ke belakang. Kita ini efek dari apa sih? Akibat
pengasuhan dulunya. Luka pengasuhan dulu. Jadi kalau kita lagi bermasalah, khususnya ya, malah kita lihat masa lalu kita seperti apa, masa anak-anak kita seperti apa. Jadi kalau kita mau lihat anak kita hari ini, nanti kita juga akan lihat mereka seperti apa beberapa tahun ke depan. Berarti PR-nya jangan sampai pola pengasuhan kita hari ini membuat luka pengasuhan anak-anak kita di masa yang akan datang. Betul banget, Bu Suti. Karena kalau kita jujur ya Bu Suti ya, kadang kita lihat kita ada yang pasti hasilnya itu, dan orang tua kita tidak seperti apa sih. Ada yang boleh jujur dulu kita misalnya kita mungkin ada orang tua yang di swasta yang cerai. Kemudian ada yang wanita yang sering melakukan ini, atau kita juga sedang melakukan kekerasan, Baik verbal maupun fisik. iya. Itu semua sedang dilakukan belakang oleh Mas. Kalau perasaan kita di masalah ini, akhirnya kita dan kemudian lalu anak kita terus begitu terus masalah. Pola pengasuhan apa yang paling meninggalkan luka Bu Wiwit dari kasus-kasus? Karena Bu Wiwit ini punya biro konseling juga Bu. Ada yang mau nyatet nomornya? Ke saya aja ya biar saya dapat komisi. Pola pengasuhan apa yang paling berbahaya, yang paling meninggalkan luka lama? Jadi kalau boleh saya jujur ya Bu Suti ya, masing-masing anak itu kan khas, unik ya. Jadi luka Betul. Beda-beda. Ada sebagian kita yang kalau kita bicara klinis itu suka sakit kepala. Tapi ada yang kalau bicara sampai sampai dia sakit lagi, kenapa tuh nggak masuk angin, nggak pilek, nggak meriang, tapi ada klinis, ada itu dan apa namanya meriang, demam, sama berarti. Jadi anak-anak kita itu juga kondisinya seperti itu. Berarti Bisa kita generalisasi. Oh. Bisa kita samakan. Karena itu pengasuhan ini boleh saya bilang harus spesifik. jadi bukan berarti misalnya gini, pokoknya kalau anak dimarahin itu nanti akan gimana gitu ya. Ada juga anak yang dimarahin cuek aja, ada juga yang baru didiemin udah langsung gitu ya. Oke, berarti kita harus tahu betul ya anak-anak kita tuh kayak gimana sih sebetulnya biar kita bisa menyampaikan treatment yang betul, yang benar sehingga tidak meninggalkan luka. Betul. Jadi karena ada yang luka barangnya di rumah, kan saya itu ya, di mana sih ada bully. Ada seorang anak dibully sampai dia bully. Ada tuh. Tadi yang terakhir kelas 4 SD di apa bunuh diri itu karena dibully dibilang item. Iya. Kelas 4 SD. Kemana ya Ibu? Banyak aja. Sebulan kan baru masa pengenalan pulang sekolah ya. Betul. Kami dapat cek dari seorang anak SMA kelas 10, iya, 1. Cek kalau dia ingin bunuh diri. Karena MPLS kakak kelasnya. Oh bukan. Kemudian misi di sekolah tersebut memberi edukasi, memberi masukan ya di sekolah tersebut. Dan dia merasa aku butuh curhat, aku butuh ngomong. Padahal punya orang tua. Orang tuanya yang di swasta kami ya, orang tuanya bercerai. Masya Allah, Allahumma hafiz. Ya, bercerai. Jadi kalau kayak kami, kayaknya tidak ada yang bisa bawa saya. Kemana? Jadi kita sudah kalau kita apa namanya kita dari itu ada berkesimpulan di kami sekali memang anak itu orang stres banget. Di kesimpulan yang berikutnya anak ini butuh perhatian, cari perhatian aja. Sebetulnya nggak depresi banget. Cuman karena dia nggak dapat perhatian dari kedua orang tuanya, dia cari dari yang lain gitu. Bete lah ya intinya ya.
butuh tatih tayang. Jadi rumah saya tuh dari ada ibu, tapi anak-anak itu. Insya Allah. Jadi hati-hati dengan rumah pengasuhan. Cuma aja kayak gitu doang. Saya nggak pernah sama aku. Saya pengasuhan saya aja nggak ada masalah. Tapi kenapa anak saya begitu? Kalau cara menggalinya gimana nih Bu? Ini kan kelihatannya wajah-wajah senior gitu ya. Anak kitanya yang udah ada yang 20 tahun, 30 tahun. Ngecek bahwa mereka punya luka pengasuhan tuh gimana? Jangan-jangan kita merasa baik-baik aja, ternyata anak kita banyak lukanya ya. Sebelumnya memang kayak masalah tidak muncul. Tapi saya mau kasih satu contoh. Ada seorang istri datang saya, manis-manis. Manis-manis kenapa? Karena suaminya mau poligami ibu. Pasti kenapa dia poligami? Ada seorang istri datang saya, manis-manis. Udah di suami saya mau poligami. Padahal saya kurang apa sih? Saya baik-baik aja, saya udah pilih klien yang baik. Saya udah luar biasa. Tapi saya masih tetap ini. Oke, akhirnya saya biasanya saya lakukan paling dulu dengan bagaimana? Saya cerita si suami ini diasuh oleh ibu single. Jadi waktu dia kecil, bapaknya pergi ninggalin ibunya seorang diri. Akhirnya ibu ini mengasuh anak-anaknya dan dia akhirnya melakukan perjalanan. Entah suaminya di mana, nggak tahu. Si ibu ini mungkin mengasuh anaknya sendirian. Versi sebagai anaknya ini gede ya, anak ini besar. Sehingga dia melihat sosok ibu itu adalah sosok yang tepat. Sosok yang hebat, sosok yang gak cengeng. Sehingga kalau saya sakitin juga berarti istri saya sekuat ibu saya gitu. Akhirnya dia bilang, saya ingin punya istri yang perempuan itu gak cengeng loh. Di poligami aja nangis. Padahal masalahnya beda ya konteksnya ya. Jadi dia ingin istrinya seperti itu. Di alam bawah sadarnya dia punya persepsi bahwa perempuan itu diapain aja tangguh kayak ibu saya. Iya. Jadi harusnya kamu juga kuat seperti ibu saya. Karena ibu saya itu wanita yang kuat, wanita yang hebat. Dia tidak bapak saya, tidak bapak kamu. Karena kami juga sukses saat dewasa yang sekarang akhirnya saya jelaskan bahwa sebenarnya penyakit kalau akhirnya dia apa? Akhirnya baru tahu cerita akhirnya poligami tetap terjadi. Jangan salah dulu menilai. Akhirnya suami istrinya mana? Si istri pertama bahwa si suami memang ada trauma di masa lalu dan kondisi-kondisi tertentu dia sehingga dia saya kepingin anak dia gitu. Akhirnya dia menerima dan memahami si suami dan akhirnya yang alhamdulillah pernikahannya sampai hari ini insya Allah aman. Baik-baik saja. Karena saya sudah nggak ada curhat lagi. Masya Allah. Jadi ibu ada gimana mau tahu itu dan ada kayak gitu. Kadang nggak bisa didetek juga gitu ya Bu ya. Berarti emang sisanya memang setelah kita berusaha untuk menjadi orang tua yang baik, kita kan bisa jadi nggak tahu ya Bu ya ada luka pengasuhan karena kita nggak tahu secara spesifik setiap anak. Maka sisanya itu adalah seperti di dalam surat Al-Imran ayat 159. Setelah kita berlemah lembut, maafkan mereka, mintakan ampunan kepada Allah atas kekurangan kesalahan mereka. Lalu yang keempat, berdiskusilah, ngobrollah dengan mereka. Setelah itu serahkan pada Allah. Karena
Sependek pengetahuan saya, Allah itu tidak pernah mencela Nabi Nuh alaihissalam. Ada nggak yang tahu ayatnya Allah mencela Nabi Nuh alaihissalam? Nggak ada. Ya kan? Gimana anaknya Nabi Nuh? Karena biasanya Bu, kalau udah parenting begini biasanya nih ya, emak-emak tuh ngerasa ya Allah dosa saya banyak banget, kurang saya banyak banget gitu kan. Nanti anak saya gimana? Padahal saya teh dulu pernah mukul, saya teh suka marahin, saya suka ngebanding-bandingin. Setelah parenting tuh biasanya ibu-ibu teh suka gitulah, sadar diri gitu ya. Nah, tapi tetap harus gede hati. Karena Allah tidak pernah mencela Nabi Nuh karena hasil anaknya. Justru Allah mengapresiasi Nabi Nuh karena proses yang sudah dilakukannya. Berarti walaupun kita tidak bisa mengidentifikasi secara pasti, yang bisa kita lakukan adalah sekecil mungkin mengurangi luka pengasuhan di anak-anak kita. Ya, sebetulnya kata kuncinya terus kita baca. Betul. Sehingga kajian kayak ini jadi sesuatu yang belum kita pahami. Ada berdaya orangnya. Belajar kan hanya jadi cara mendalam ada Masya Allah. Insya Allah baik. Bu Prima di sekolahan nih, karena beliau kalau Bu Wiwit di luar sekolah ya, orang yang curhat kasus bullying, kasus kekerasan terhadap anak, kekerasan seksual dan seterusnya. Kalau Bu Prima ini lebih spesifik lagi, beliau ini di sekolah. Apa sih biasanya Bu yang muncul di BK-BK sekolah itu, terutama anak SMP kan lagi ini banget ya, lagi labil-labilnya. Biasanya apa tuh Bu yang muncul? Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya menyapa ibu-ibu dulu ya. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kumaha daramang ibu-ibu? Iya mah orang Sukabumi. Biasanya Pak Ibu pakai bahasa Sunda. USA, orang Sukabumi asli. Ada yang asli Sukabumi di sini? Banyak ya. Masya Allah. Tadi saya sangat terpukau dan terpana ya Bu ya, melihat penjelasan Ustazah kita Bu Sufi dengan Bu Wiwit. Karena harusnya mungkin saya tidak duduk di sini, tapi duduk bersama ibu-ibu semua. Ya, beliau berdua adalah guru saya juga Ibu. Apalagi di sini ada Bu Sufi ya. Beliau ini paket lengkap, mulai dari Al-Quran, tafsir, wanita. Amin, amin. Ya. Aminin aja dulu Bu, amin. Amin, Masya Allah, sejarah. Pokoknya apapun, kalau saya mendengar taujih Bu Sufi, ketika pulang pikiran saya langsung terbuka. Ya, dan langsung bertekad saya harus seperti apa yang sudah Bu Sufi sampaikan. Masya Allah. Ya, barakallah Bu Sufi, jazakumullah khair atas ilmunya. Begitu pula dengan Bu Wiwit ya, kalau konsultasi Bu Wiwit sering saya japri. Bu Wiwit ini ada curhat begini-begini. Jadi guru besarnya guru BK Bu Wiwit. Iya. Dan Bu Wiwit dari dulu ya, Bu Wiwit ya, menangani terkait dengan permasalahan. Kalau sekarang mungkin karena KPAID lebih banyak ke anak-anak ya, tapi ke ibu-ibu juga bisa, insya Allah ya Bu Wiwit ya. Kalau ibu-ibu mau curhat rumah tangga selain ke Bu Sufi, bisa juga ke Bu Wiwit ya. Kita teh kalau ningan Mama Dedeh cerita nama. Iya, jadi kita sama-sama Bu ya, punya guru yang sama, alhamdulillah. Nah, terkait dengan tema hari ini Bu Sufi, jadi memang saya di sekolah sebagai guru BK. Kalau tadi mungkin Bu Wiwit banyak menerima kasus ya, berasal dari aduan masyarakat, terutama terkait dengan anak ya, sesuai dengan lembaganya sebagai KPAID. Kalau saya lingkup kecil saya adalah di SMP 16 Bogor. Tapi saya pun tergabung di grup guru-guru BK yang lain. Kita ada forum MGBK dan kita ada pertemuan
Bu Sufi, rutin beberapa bulan sekali gitu ya, dan kita banyak berdiskusi dan sharing terkait permasalahan siswa di sekolah masing-masing. Nah, mungkin yang saya sampaikan ini bukan hanya di sekolah saya, tapi yang memang umum terjadi di beberapa sekolah, terutama sekolah negeri dan swasta ya, Kota Bogor lingkup SMP. Karena untuk forum guru BK ini kita mengkhususkan ke BK SMP. Nah, yang tadi disampaikan oleh Bu Wiwit bahwa kasus yang paling banyak terjadi adalah kekerasan seksual ya Bu ya. Saya pun dengan guru-guru BK yang lain pernah ya mendapatkan kasus tersebut. Bayangkan Ibu kelas 9 tapi sudah garis 2 ya. Masya Allah ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya sendiri yang memegang tespeknya ya, yang membawa anak itu ke toilet. Saya bilang tolong ya biar dipastikan gitu ya, karena namanya kehamilan ya Bu ya, walaupun dia statusnya masih anak, itu secara fisik bagaimanapun ditutup-tutupin terlihat beda. Dari mulai jalannya, dari cara berjalannya gitu ya. Kalau kita ibu-ibu kadang ngeh gitu ya, sehingga akhirnya berkoordinasi dengan wali kelas, dengan kesiswaan ya. Sembunyi-sembunyi Bu, tidak diketahui oleh siswa yang lain ya, karena ini ada rahasia. Kita memanggil siswa tersebut, kita berikan tespek dan memang positif ya. Dan selama saya sebagai guru BK mungkin dari tahun 2012 punten sharing juga ya dengan guru-guru BK yang lain, selama 10 tahun terakhir ini Bu, memang itu meningkat tajam ya, apalagi dengan adanya medsos sekarang ya. Anak dengan mudah mengetik satu kata aja langsung ya Bu keluar di HP gitu ya. Dan sifat dasar anak ini ingin tahu, ingin mencoba kayak gimana sih rasanya gitu ya. Dan akhirnya mungkin tanpa pengawasan ya orang tua, sekolah, kebablasan gitu ya. Dan akhirnya terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Dan itu bisa terjadi dengan teman satu angkatannya atau teman di atasnya. Mungkin dia bergaul dengan anak SMA ya Bu, bahkan ada yang bekerja. Jadi bukan hanya satu kasus ya Bu ya. Yang saya ketahui ada yang si laki-lakinya ini memang sudah bekerja dan itu tetangganya sendiri. Dan ini sempat terjadi di masa pandemi. Masa pandemi ketika dia tidak bersekolah tapi dia sekolah di rumah, nge-zoom ya Bu. Ternyata lepas juga dari pengawasan orang tua, laki-lakinya ini adalah tetangganya sendiri yang dia itu sudah bekerja. Yang akhirnya Bu, karena peraturan pendidikan ya Bu ya, sekolah tidak menerima siswa yang menikah ya Bu. Akhirnya ya mau tidak mau dia menikah dan akhirnya harus mengundurkan diri dari sekolah. Dan sekarang nasibnya sudah bercerai ya Bu ya. Kasihan ya Bu ya, yang laki-laki mungkin bebas, dia mencari calon istri lagi karena perbedaan usianya cukup jauh. Sementara yang perempuan udah mah berhenti sekolah, punya bayi, ya anak kelas 9 udah punya bayi gitu. Masya Allah, sehingga pendidikannya terganggu, masa depannya entah nanti bagaimana. Nah ini pun yang akhirnya ya Bu, kita untuk para guru itu, guru BK, guru mata pelajaran ya Bu Sufi, kita sering diingatkan bahwa tugas guru di sekolah bukan hanya mengajar ya Bu. Jadi kalau mengajar, anak-anak sekarang punya Google ya. Mereka mau pengen tahu kayak gimana sih sistem pencernaan, kayak gimana sih tumbuhan, gampang, tinggal cari di Google gitu ya. Apalagi sekarang ada homeschooling gitu ya, atau misalnya ada pembelajaran mandiri gitu ya Bu. Tanpa guru, tanpa kehadiran guru, mereka bisa belajar sendiri. Itu namanya fungsi mengajar. Tapi yang utama adalah bagaimana guru bisa mendidik.
Ya, karena itu kami guru di sekolah itu mendapat pesan ya dari setiap awal tahun ajaran, kita diingatkan minimal ketika kita masuk kelas tidak langsung ngasih materi pelajaran. Berikan waktu 5 menit, 10 menit ya Bu, kami diminta untuk menyampaikan nasihat singkat, inspirasi gitu ya. Afirmasi positif agar kemudian tugas yang tadinya bukan hanya mengajar tapi yang utama adalah mendidik itu bisa terlaksana. Saya pernah beberapa kali ya Bu di beberapa sekolah, sebelum di SMP 16 saya mengajar di SMP 13. Ternyata saya lihat apa yang saya kerjakan di 13 itu sama ya kasusnya dengan di 16. Apa itu? Yaitu ketika saya bertanya, dalam satu kelas itu kan siswa ada 30 sampai 35 orang ya Bu. Saya tanya aja satu pertanyaan. Siapa yang tadi pagi bangun sholat subuh? Bayangin Bu, yang ngacung kira-kira berapa orang? Apakah semuanya? Ya harapan kita semua ya Bu. Dari 30 orang, 35 itu yang ngacung paling 5 orang. Masya. Ya Bu, 5 orang, 6 orang. Sesuai dengan hasil survei Bu Ima. Jadi ada survei Goethe Institute dan LSI tahun 2010. Remaja Indonesia tingkat sholatnya itu paling tinggi itu saya lupa 20, berapa persen. Apanya Bu? Tingkat sholatnya. Jadi sholatnya. remaja Indonesia dari hasil survei itu hanya 20% sekian yang rutin sholat 5 waktu. Padahal sholat itu adalah pengaman yang paling ampuh dan direkomendasikan Allah untuk menjaga kewarasan otak dalam tanda kutip. Kewarasan otak itu kan artinya tahu ini teh boleh, ini nggak boleh gitu kan. Ya, emang betul. Hasil surveinya. Dan untuk membaca Al-Quran lebih rendah lagi. Ya. Itu hasil survei. Untuk membaca Al-Quran itu lebih rendah lagi. Jadi berapa banyak sih remaja Indonesia yang tiap hari baca Al-Quran, itu lebih kecil lagi. Ya betul. Dan ternyata itu baru sholat subuh ya Bu ya. Sementara kan kita sekolah itu sampai asar Bu Sufi, sekarang jam 3 pulang. Berarti sholat zuhur di sekolah. Dan pekerjaan yang paling berat, kalau tadi mungkin sholat subuh di rumah ya Bu ya, orang tuanya gitu yang membangunkan. Di sekolah itu alhamdulillah kita ada masjid besar ya, SMP 16 itu lahannya luas, masjidnya besar. Kalau sholat zuhur, siswa kita itu ada 900 orang kurang lebih Ibu. Paling yang sholat zuhur itu hanya satu gelombang penuh masjid satu gitu. kali sholat ya. Nanti gelombang berikutnya paling hanya 2 saf. Jadi kalau dihitung-hitung ya kurang lebih 100 orang ya. 100 orang, Ya Allah. 150 maksimal. Bayangin Bu, dari 900 orang yang sholat zuhur hanya 150 orang. Nah mungkin itu sebagian bisa jadi yang perempuannya haid ya, yang laki-lakinya ya gitu kan. Laki-laki anak-anak Di kita rumahnya kayak gimana ya di rumahnya ya? Iya, nah sehingga mungkin di sini kebetulan Bu Sufi ada rumah ya, keluarga, sekolah dan masyarakat, termasuk mungkin di rumah ya. Nah mungkin berawal dari karena kita semua adalah ibu ya Bu ya. Saya bilang ke anak-anak, segala sesuatunya bermula dari sholat subuh. Dan ini banyak ya Bu Sufi ya, diingatkan oleh para ustadz kita. Saya sampaikan ke mereka, kalau sholat subuh kamu on time, apalagi yang laki-laki ya Bu, berjamaah di masjid gitu kan, diajak oleh ayahnya ke masjid, insya Allah 1 hari kegiatan kamu di sekolah sampai sore sampai pulang beres. Allah mudahkan gitu kan, Allah mudahkan segala sesuatunya. Tapi kalau sholat subuh kamu bermasalah ya, maka 1 hari itu mau kamu di lingkungan sekolah, nanti kamu pulang, kamu bertemu dengan teman, sudah siap masalah menunggu gitu ya. Karena itulah mungkin salah satunya ada korelasi gitu. Kalau pengalaman Bu Prima dengan masalah-masalah yang muncul di anak-anak di sekolah, itu rata-rata kondisi orang tuanya kayak gimana sih Bu? Kan pasti relate ya,
anak di sekolah kayak gimana itu pasti karena di rumah seperti apa gitu kan. Biasanya gimana tuh Bu? Ya, kebetulan karena sekolah saya diskotik. Diskotik lah Bu, Di sisi kota Saeutik ya. Jadi SMP 16 itu beda dengan SMP 1 ya, yang di kota. Mana sih SMP 2 kita di Kayu Manis. Sebelahan dengan kabupaten, dengan Semplak, Parung, Cilebut ya, itu berbatasan. Nah, jadi memang sekolah kami ini kan kalau favorit rata-rata mungkin menengah ke atas ya. Nah, mereka orang tuanya sebagian adalah kalau yang standar mungkin bisa jadi pedagang, kemudian berprofesi gitu ya. Wira swasta, buruh gitu Bu. Sering saya bertanya ke mereka, kamu kenapa nggak sholat? Kenapa nggak bangun gitu? Nah, ibu Gak ada bapak yang kita bangunin, ya? Ya, ibu bapaknya juga nggak sholat. Ya, orang tuanya nggak ada yang bangunin, terus udah berangkat duluan Bu ke pasar. Saya nggak ada yang bangunin gitu. Kamu kenapa nggak sholat? Bapak ibu saya juga nggak sholat Bu, gitu ya. Nah mungkin ini evaluasi ya ibu-ibu, terutama ya kita berkaca kepada diri kita sendiri, kepada keluarga terdekat. Saya juga punya saudara misalnya ya, yang membiarkan anaknya tidak sholat subuh. Sampai heran ketika saya menginap di rumahnya gitu ya, kok nggak dibangunin, kok nggak diketok pintunya gitu ya. Katanya kasihan, capek gitu ya, semalam habis begadang ngerjain tugas, nggak apa-apa bangun siang gitu. Nah mungkin sebagian ada orang tua yang memang tahu anaknya sholat tidak sholat tapi membiarkan. Padahal ya betul ya Bu Sufi, ada sebuah hadis ya yang menyebutkan kalau kita ingin menyelamatkan anak kita dari kalau kita ingin membangunkan anak kita sholat subuh itu ibarat seperti kita menyelamatkan anak kita dari kebakaran gitu Bu ya. Namanya kebakaran kan pasti aduh gimana gitu kan caranya biar dia nggak kena jadi korban gitu ya. Nah maka harusnya seperti itulah cara kita membangunkan anak kita dari sholat subuh gitu. Gimana caranya biar dia bangun gitu kan. Cuman memang susah ya Bu ya. Ibu-ibu, kalau pengalaman saya susah banget Bu Sufi bangunin anak sholat subuh. Di ayatnya juga kan ada ya, dulu pernah saya bahas ya ibu-ibu kalau ada di catatannya. Jadi sholat itu satu-satunya ibadah yang secara khusus di-announce oleh Allah di di-announce teh sok barat pisan dah, digaris bawahi oleh Allah untuk diperintahkan kepada orang tua, wa'mur ahlaka bisolah. Ini perintahnya pada ayah, wahai para ayah, tapi bukan berarti ibu-ibu nggak perlu gitu ya. Cuman ayah yang bertanggung jawab kepada keluarga, maka khitabnya di sini adalah ayah. Wa'mur ahlaka bisolah. Perintahkanlah anak-anak keluargamu untuk sholat. Lalu di situ ada wastobir alaiha. Dulu saya pernah jelasin, saya ingat di papan tulisnya di sini ya. Apa bedanya? Kenapa di ayat itu ditulisnya wastobir Bu Prima, bukan wasbir? Jadi kalau wasbir contohnya di surat Al-Kahfi ayat 28. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbakum dan seterusnya. Bersabarlah kamu bersama orang-orang yang mengajak kamu untuk mengingat Allah. Tapi memerintahkan sholat, perintahnya tuh bukan bersabarlahnya tuh bukan menggunakan kata wasbir, tapi wastobir. Huruf to di situ sebetulnya bukan suku kata dari kata sabar. Kata sabar itu suku katanya sobaro. Tapi ada huruf to di situ, itu menunjukkan secara secara balaghah ya, secara sastra gitu ya. Menunjukkan bahwa sabarnya tuh benar-benar harus sabar. Jadi kalau saya terjemahkan, wasbir itu artinya bersabarlah. Kalau wastobir saya terjemahkan, bersabarlah kamu sesabar-sabarnya. Kalau kamu nggak bisa sabar harus disabar-sabarin. Nah itu terjemahannya. Betul Bu?
Dan kata wastobir itu hanya dua saya temukan di Al-Quran itu konteksnya. Yang pertama itu tadi nyuruh sholat, yang kedua ibadah. Jadi memaksakan diri untuk ibadah tuh kita tuh harus bersabar. Kalau kita nggak kuat untuk sholat, aduh capek tahu Bu Supi, abis taklim panas harudang, mana lagi puasa dehnya mau sholat sunnah teh saroream. Wastobir kata Allah, disabar-sabarin. Kalau kita mau selamat ibadah tuh harus disabar-sabarin. Emang susah. Kalau kata suami saya mah, itu teh supaya pahala kita banyak. Ya Bu ya. Tapi entah ngarep-ngarep bae budak susah dibangunin ambeh pahala saya banyak, jangan gitu Bu ya. Gitu ya Bu Prima. Kalau pengalaman Bu Prima sendiri gimana tuh? Kan Bu Prima punya pengalaman tuh anak-anak SMP, kasusnya dari yang mulai hamil, yang gak mau sholat, yang penyimpangan perilaku seksual dan seterusnya. Sekarang mah anak SMP yang jadi simpanannya om-om juga banyak ya. Nauzubillah min dzalik. Saya kebetulan karena kemarin baru menyusun tesis itu Bu, jadi cari data kan emang mengerikan banget ya data-datanya. Kemarin terakhir ada dari seorang dokter kandungan perempuan 14 tahun hamil 8 bulan. 14 tahun itu kan berarti kelas 1 SMP ya. Hamil 8 bulan dan diperiksa mulut rahimnya kandiloma. Sipilis, kayak sipilis. 14 tahun. Berarti kan itu main enggak, si laki-lakinya dia sih ngakunya pacarnya cuman laki-laki itu. Berarti kan si laki-lakinya mainnya dengan banyak orang. Sehingga si perempuan ini kena penyakit kelamin 14 tahun. Bayang nggak tuh? Udah hamil 8 bulan. Berarti kan bukan sejak kelas 1 SMP kan dia hamil. Dari SD kelas 6 berarti kan dia sudah hamil. Itu luar biasa. Nih pengalaman Bu Prima kan Bu Prima ibu bekerja. Suaminya ketua DPRD. Kira-kira gimana sih Bu kesibukan ketua DPRD? Saya mau menit capek dah ngabandungan nantinya. Ningali di medsos pagi dia sehari bisa 10 titik patang teh. Rapat di sini, kunjungan ke sini, wah segala macam. Itu gimana Bu Prima mengkondisikan anak-anak? Bapaknya sibuk, ibunya sibuk supaya tetap dalam koridor agama. Seperti yang tadi saya sampaikan ya Bu Sufi, segala sesuatunya bermula dari sholat. Ya ini juga mungkin sesuai dengan nasihat Luqman ya kepada anaknya ya. Yang pertama itu adalah untuk mendirikan sholat Ibu. Jadi insya Allah kami berpegang teguh agar kemudian menanamkan kecintaan kepada Allah. Ini adalah yang utama adalah sholat. Karena memang rukun Islam ya Bu ya. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ini sholat harus faham mencegah dari al-fahsya. Al-fahsya itu udah saya jelasin ya. Apa pengertian al-fahsya? Jangan malu-maluin, ini lagi ada tamu. Gimana sih? Udah saya jelasin Bu. Kayaknya harus ada ujian Bu Sufi biar ngapalin lagi. Emangnya harus ada ujian jika nate. Anak-anaknya sholat itu yang ayat tadi dibacain Bu Ima. Sholat itu mencegah seseorang dari al-fahsya dan al-munkar. Naon ari al-fahsya? Perbuatan keji yang dimulai dari syahwat. Jadi yang tadi tuh, yang penyimpangan perilaku seksual, yang hamil, yang bobogohan, yang segala macam, itu al-fahsya. Kenapa sholat itu bisa mencegah dari al-fahsya? Karena sholat itu menentukan God spot seseorang itu sehat atau enggak. God spot itu atau otak titik Tuhan di otak kita tuh ada God spot yang dia baru baik kalau dipakai sholat. Nah itu tuh yang membuat orang itu bisa, oh ini nggak boleh, oh ini boleh, itu jangan, oh ini harus saya lakukan, itu God spot. Jadi secara ilmiah bahwa sholat itu bisa menjaga seseorang, bisa mengendalikan syahwatnya, itu bisa dibuktikan Bu, bisa dibuktikan. Makanya kenapa yang diajarkan oleh Allah itu di ayat itu nggak ada tuh wa'mur ahlaka bisyam,
ajari keluargamu untuk saum, nggak pakai ayat. Wa'mur ahlaka bil jihad, bil haj, bil zakah, itu nggak pakai ayat. Tapi kalau sholat, wa'mur ahlaka bis sholah. Dan itu tidak disebutkan di usia berapa. Baru setelah itu ada hadis, ajarkan di usia 7 tahun. Kalau 10 tahun belum sholat juga boleh dikenakan sanksi. Jadi ada 3 tahun yang anak tuh harus dikondisikan untuk bisa sujud, supaya otaknya bisa mengendalikan syahwatnya. Setelah 10 tahun sampai 15 tahun balik, ada 5 tahun dia harus rutin. Belum wajib tapi harus sudah dihukum kalau enggak sholat. Ada 5 tahun yang anak itu God spotnya dijaga dengan sholat. Kenapa? Karena antara 10 tahun dan 15 tahun etate lagi syahwat kan lagi mulai muncul ya. Muncul bahasa Sunda mah keur balik tampele. Tahu balik tampele? Lagi awal puber. Lagi awal puber, tapi otaknya tuh belum matang. Jadi ketika dia merasakan sensasi dicium sama laki-laki, dia tuh belum bisa mikir banget nih bahwa itu tuh bisa akibatnya fatal. Nanti setelah itu diapain, tiba-tiba strip 2, gitu. Jadi luar biasa Bu, sholat itu, makanya hati-hati. Jangan sampai anak kita tuh menganggap sholat itu sekedar acong-acongan doang. Acong-acongan. Cuman ungkat-ungkat sujud doang, enggak. Dia tuh menjaga otak kita untuk menjaga syahwat kita. Kalau komunikasi dengan Bapak gimana anak-anak Bu? Komunikasi, ini kita ada waktu keluarga, family time mungkin ya ibu-ibu ya. Family time itu biasanya seminggu sekali. Pokoknya seminggu sekali ada jatah, sesibuk apapun. Ada jatah 2 jam gitu ya, ke mall, makan bareng, jalan gitu. pagi. Jadi boleh kemana-mana, boleh sibuk kemana-mana, tapi seminggu sekali makan bareng di mall. Anak-anak sih paling suka ke mall karena mereka bisa sambil ini ya shopping gitu ya, beli apa keperluannya gitu. Jadi salah satu hal yang memang menjadi teladan Bu Sufi dari Pak Atang ini ya, bagaimana kemudian menjaga kedekatan dengan anak-anak. Itu tadi dari awal sholat subuh. Jadi kalau misalnya sesibuk apapun, ketika memang sedang ada di rumah, jadwal sholat subuh berjamaah ke masjid. Tapi kalau perempuan di rumah. Oke. Jadi itu yang dirindukan oleh anak-anak. Kalau dalam bahasa Bu Wit itu tuh attachment ya Bu Wit. Seberapa penting sih Bu Wit anak tuh dekat sama orang tua? Supaya kita bisa tahu ya. Penting gak sih kita ngobrol sama anak? Kan di dalam Al-Quran katanya gitu, sama anak harus banyak ngobrol. Sekarang kita lihat secara psikologi gimana sih efeknya kalau kita banyak ngobrol sama anak? Bahkan saya sering mengatakan bahwa jadikan komunikasi atau dialog itu antara anak dan orang tua itu paling banyak. Jadi jaga terdepan. Jadi suruh sholat kan komunikasi, suruh ibadah kan komunikasi. Jadi kan komunikasi itu dijaga terdepan. Berarti yang ini insya Allah komunikasi. Insya Allah. Jadi ketika mau nyuruh ya, jadi kan bagaimana Ngobrol dulu. Gak asal teriak kan, dan bagaimana pendekatan emosional, pendekatan psikologis. Tadi kalau yang diciptakan Ibu, Masya Allah. Jadi ketika udah ada pendekatan, gampang sebetulnya. Jadi ngobrol itu kayak bangun jembatan ya. Nanti setelah jembatannya jadi, kita mau ngelewatinnya apapun kita bisa ya. Jadi kalau kita udah punya kedekatan dengan anak, mau yang disampaikannya hal-hal yang menyenangkan, menyulitkan anak, itu akan mudah kalau jembatannya udah ada. Biasanya kan kita sebagai orang tua suka kesulitan mentransfer keinginan kita, pikiran kita gitu ya. Mungkin bukan karena anak tuh nggak ngerti bahwa sholat itu wajib gitu ya. Cuman kitanya nggak punya jembatan sehingga apa yang ada di pikiran kita tuh bisa pindah ke pikiran anak kita gitu. Itu ada di surat apa Bu tadi kata saya? Al Imran ayat
159. Nah, semua itu karena ini udah jam 10. Katanya 30 menit tanya jawab. Ada door prize gitu? Nggak ada. Tuh kudu aya tanya jawab atuh. Semua itu Ibu rahimakumullah karena kita diberikan perintah oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 9. Buka. Diperintahkan oleh Allah supaya kita takut kepada Allah. Wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan. Hendaklah kita takut kepada Allah. Bukan karena takut masa tua kita nggak bahagia. Bukan takut kalau kita udah tua anak kita belum bekerja nanti kita pusing, enggak. Tapi kata Allah, takutlah kepada Allah kalau kita meninggalkan anak-anak di belakang kita lemah. Yang tadi itu kan berarti kasus-kasus tadi itu anaknya lemah ya. Lemah apa saja sih di dalam tafsir itu Bu? Yang pertama adalah lemah imannya. Apa Bu? Lemah imannya. Yang kedua adalah lemah fisiknya. Sehingga kita harus jaga kesehatan anak-anak kita, dikasih makan yang halal, yang thayyib. Yang pertama lemah apa? Imannya. Yang kedua lemah apa? Fisiknya. Yang ketiga lemah mentalnya, lemah emosinya. Itu harus kita jaga. Jadi anak-anak kita tuh jangan anak-anak yang gampang baper, epes meer ngerti? Aduh mana di YouTube deh katanya. Lemah gitu Bu. Baru ada masalah sedikit udah menyerah. Baru ada masalah sedikit ya yang saya ceritakan tadi, anak kelas 4 SD ketahuan gantung diri di kamar mandi. Setelah ditelusuri karena dia dibully dibilang item sama temennya. Kenapa? Karena anak-anak sekarang terobsesikan cantik itu harus putih. Iya kan? Teman-temannya glowing, cantik, dia nggak punya uang untuk beli skincare. Gara-gara di TikTok meni skincare obral banget, gantung diri gara-gara cuman dibilang kulitnya hitam. Itu kan berarti lemah mental tuh. Emosinya nggak kuat. Lemah pertama apa? Lemah iman, lemah. Yang keempat lemah ilmunya, lemah akalnya. Ini di tafsir Ibnu Katsir. Lemah apa ya Bu? Akalnya. Yang terakhir lemah finansialnya. Kita nggak boleh misalnya ya, ibu punya harta 10 triliun, terus wasiat, aminkan heula atuh ih. Menit pede terus sama ibu wasiat ini kalau mama meninggal ya diwakafin semua ke Bu Sufi. Nggak boleh. Kalau kita bisa meninggalkan anak kita dengan warisan yang banyak, terus anak-anaknya kita solih, itu lebih baik daripada kita meninggalkan anak terus anak kita terlantar, nggak punya rumah, nggak punya kerjaan, nggak punya usaha, geringan gitu. Nggak boleh. Kita harus meninggalkan, kita harus takut sama Allah kalau kita meninggalkan anak kita dalam keadaan lemah finansial. Lemah apa yang pertama? Yang kedua lemah apa? Yang ketiga lemah apa? Yang keempat lemah ilmu heula. Yang keempat lemah ilmu, lemah akal. Yang kelima baru. Nah, berarti kan kita tuh harus menjaga anak kita. Spiritualnya, agamanya harus kuat. Karena itu adalah yang akan menentukan semua perbuatan dia tuh jadi ibadah atau enggak. Sekarang saya kalau ibu tulis angka 1 di depan, 1, nolnya 3, berapa tuh? 1000. Nolnya 6, nolnya 13. Nolnya 9 itu semiliar ya? Nolnya 12 setriliun. Sekarang hilangkan angka 1-nya di depan. Gak ada nilainya. 0 itu ibarat anak ibu
pinter matematika, jabatannya tinggi, rumahnya luas, istrinya cantik, wah segala macam. Dia sholatnya rajin, sedekahnya rajin, dan seterusnya. Tapi itu semua dilakukan tidak atas dasar iman. Sholatnya pedahwe, ayam mitoha. Sedekahnya pedahwe diumumkan di masjid misalnya ya. Sholat mah sholat, sedekah mah sedekah. Tapi kalau tidak atas dasar iman, itu seperti angka 0 yang berderet. Yang tadinya bermakna jadi setriliun, tapi begitu dihilangkan angka satunya, dia jadi 0. Jadi pastikan pendidikan kita menguatkan iman, menguatkan, tinggal we dijabarkan. Menguatkan iman teh gimana, menguatkan fisik gimana, menguatkan mental gimana. Ini salah satu yang kita bahas hari ini. Menguatkan akal gimana, menguatkan finansial gimana. Dah, sampai sini dulu. Udah lebih 10 menit. Kita buka tanya jawab ya Bu Wit, Bu Ima, mohon izin. Ya Bu Eti, Bu Eli wae ngacung teh batur heula. Sekarang saya apresiasi dulu yang paling belakang. Ya Ibu, iya kamu. Panitia, ini mic-nya boleh di oper ke belakang. Ibu-ibu sambil nunggu ya. Salimah ini nanti tanggal 26 kita mau musdalub. Musyawarah daerah luar biasa, pergantian antara saya dengan Bu Ratni. Kita nih punya pengurus ranting namanya di kelurahan-kelurahan dan belum 100%. Kalau ada ibu-ibu yang mau jadi Bu Sufi, mau dong gabung sama Salimah jadi pengurus ranting di kelurahan saya, belum ada Salimahnya, boleh ngajuin ke Bu Ratni ya Bu. Yuk Neng, mangga silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desa. Saat ini usia anak saya 5 tahun 10 bulan. Wabil khusus saya ingin tanya ke Bu Wiwit mengenai luka pengasuhan. Ibu, saat ini saya tinggal bersama ibu saya. Dan gimana ya Bu cara menanganinya kalau ibu saya itu stroke mental? Dulu zaman ibu nggak gitu. Dulu kok zaman kakak ini. Dulu zaman ibu nggak gitu. Selalu bilangnya dulu zaman ibu dan merasa kalau zamannya adalah zaman yang paling baik. Jadi contoh kecilnya tuh kayak waktu saya memberikan ASI eksklusif, itu saya sempat debat, saya memberikan penjelasan bahwa anak saya ini nggak boleh diberi asupan apapun selain ASI. Dan ibu saya nggak percaya sampai itu begitu. Jadi masa sih dulu kakak pisang 3 bulan boleh. Jadi dan sampai hari ini itu perdebatan itu selalu ada. Di satu sisi saya ingin dirolongi karena ya juga saya selalu menjadi ibu, saya merasakan yang luar biasa gitu peran ibu itu. Tapi di sisi lain saya juga ingin mendidik anak saya sesuai zamannya, seperti yang kata Ali bin Abi Thalib katakan bahwa didiklah anakmu pada zamannya, pada tunjukkan pada zamanmu. Dan soalnya kalau ibu saya berbicara dulu zaman itu nggak gini, saya seperti flashback kayak luka pengasuhannya pernah seperti ibu saya lakukan ke saya itu kayak muncul lagi gitu. Dan saya ingin meredam itu supaya saya bisa dirolongi, tapi saya juga bisa mendidik anak saya sesuai dengan zaman. Oke. Terima kasih Mbak Desta. Desta ya? Oke. Amin. Bismillah. Nenek-nenek dengerin. Para mertua dengerin. Jangan banding-bandingkan anakmu untuk memperlakukan cucu kita seperti kita memperlakukan mereka. Nanti dibalikin. Kalau sama anaknya, nanti kata anak saya gitu, soalnya zaman ibu mah nggak ada internet, jadi ibu nggak tahu ASI eksklusif teh genep bulan gitu ya. Nanti bu. Ini mau satu-satu atau mau ditampung dulu? Ya, tampung aja dulu ya sampai 3. Sayap kiri. Saya mau ningali ka payun heula ah. Dari payun mah meni saya ngacung. Ini enggak ada. Ya.
Nanti baru habis ini dari sini ya. Makanya sabar urang tabeh dieunya. Oke, dipilih ke Bu Sufi. Waalaikumsalam. Karena saya kalian dari 9 dari Bapak khususnya yang di sekolah yang tidak kemudian khusus dijelaskan di saya sebentar. Kami itu kalau baru mengelola TKPR, pusat kegiatan pembelajaran masyarakat, jadi untuk anak-anak yang tidak di sekolah formal. Ini memang belum berbagai yang terbelakang baik finansial, dropout dan lain-lain. Pasti beda dari sama anak-anak yang sekolah di formal. Ini lemah lima-limanya ada di kami. Lima-limanya lemah. Sekolah fisikal lemah dan 4 susah. Kita kegiatan belajar itu seminggu ada 3 kali. Satu itu kita mulai mendapatkan materi. Rata-rata datang di jam 11 atau jam 10 karena katanya baru. Astagfirullah. Ada anak-anak muda sekarang mah bilang pagi-pagi teh jam 11. Beneran? Kemudian emosinya nanti juga malu, melanggar dunia dan sekiranya jahat. Terus yang lainnya juga apa? Ini aku belajarnya ya aku susah. Paling hanya 21 buku memang tidak semua. Tapi kebanyakan seperti itu. Buku teh di channel terus kadang di kelas tidak mencatat apa-apa. Oleh yang main game apabila kalian kemudian finansialnya lemah juga mereka rata-rata dari keluarga kurang beruntung. Ini pertanyaannya Bu, kami juga mungkin mereka selain tidak ada bisa sekolah formal, mungkin kurang beruntung juga karena kami guru-gurunya ya kompetensinya ada segini-gininya gitu. Tapi kami punya semangat untuk mereka. Pertanyaannya kita solusi Bu, bagaimana cara kami dalam dijual dari mereka. LDK kami ada Bu. Ini level apa Bu, SMP atau SMA? Campur. Paket B, paket C. Dari A, B, C. Oh, ABC juga. Kalau anak tidak terlihat Bu. Karena masih usia SD. Untuk B dan C jadi kami minta saran solusi dari PKBM mana Bu? Tunas Mekar di Sindang Sari, Bogor Timur. Boleh dibisik-bisik ke Pak Ketua DPRD ya? Oh, enaknya ngundang istri ketua DPRD gitu Bu. Ya, nuhun ya Bu Mariam, mohon. Waalaikumsalam. Sok ayeuna di tengah mana nu ngacung. Itu entos beureum, itu entos hideung. Asok nu coklat. Yang lainnya nanti bisa lihat di medsos KPAID atau di medsosnya Bu Prima di DM welahnya. Tapi ini mah bukan gaya nge-DM-nya, gaya nelpon. Sok Neng. Mungkin saya mewakili anak-anak kelas 9, kebetulan anak saya kelas 9 saat ini. Kekhawatiran saya untuk menghadapi nanti masuk ke kelas 10 di mana nanti akan ada MPLS atau rumus mungkin yang jadi saya khawatir dari sekarang sudah muncul dengan banyaknya berita-berita mengenai bully dan sebagainya. Ditambah karena anak saya ini pendiam, jadi sulit sekali untuk diajak bicara komunikasi. Jadi upaya apa yang harus dilakukan untuk menghindari kekhawatiran satu, kedua, untuk menghadapi anak saya saat saya ajak bicara itu saya harus bagaimana? Walaupun saya sudah berupaya untuk terus melihat sama anak, tapi nanti selalu menghindar gitu, asik dengan dirinya sendiri gitu. Itu saja mungkin. Dengan ibu siapa punten? Dengan ibu siapa belum menyebutkan nama? Ibu Yuyun, Bu Desta, Bu Mariam, Bu Yuyun. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena Bu Wiwit juga seorang nenek, punten ya Bu Prima. Jadi pertanyaan pertama saya kasih ke Bu Wiwit. Gimana tuh Bu Wiwit? Kalau si mertua, si nenek bahasanya seperti tadi. Mic-nya? Iya, ternuhun, pertanyaannya luar biasa, Masya Allah ya Bu Sufi. Betul, karena saya seorang nenek, jadi sebenarnya saya juga. Bu Wiwit nenek dari berapa? 4 2. ya? 2. Akan
akan 3. Akan 3. OTW 3. Jadi betul ya, seorang nenek itu memang sebaiknya tidak ikut campur dalam pola pengasuhan cucunya. Dengerin nih. Dan yang kedua, kita para nenek, karena saya sudah nenek juga, Ibu ya, jangan merasa lebih pintar dari anak kita. Ya anu berteriak teh nu nenek-nenek atau nu jadi minantuna? Ya, percayakan pengasuhan itu kepada anak-anak kita. Ya, kalau kita punya anak perempuan ya kepada anak kita dan suaminya. Kalau kita punya anak laki-laki, percayakan anak kita kepada dan istrinya. Jadi kita percaya bahwa kita sudah mengasuh anak-anak kita dengan baik, maka mereka juga akan mentransfer pengasuhan yang sudah kita lakukan kepada cucu kita. Jadi ibu-ibu, kalau kita tidak percaya berarti kita belum bisa memberi pengasuhan yang baik buat anak kita, berarti kan gitu. Kalau serahkan aja kepada mereka. Yang berikutnya, mungkin kalau untuk kasus Bu Desta, Bu Di Sufi, posisi sebagai anaknya. iya anaknya, sebenarnya kita para orang tua nih ajak aja ngaji bareng Bu Sufi. Solusinya itu Bu Desta, neneknya ajak ngaji supaya nanti bisa jadi nenek solihah. Iya, ajak aja ngaji. Dan karena apa, benar ya, perkembangan zaman itu terus berubah. Ya dalam arti ilmu kita dulu bisa jadi sudah nggak bisa dipakai di zaman sekarang. Zamannya kita udah sangat berubah. Jadi kita percaya anak-anak kita ilmunya jauh lebih banyak, ya, dan lebih up to date, ya, lebih mengikuti zamannya dibanding kita. Kalau kita nggak belajar, beda kalau kita belajar. Ya, jadi mungkin Bu Desta ajak mamanya atau siapa mertuanya ke taklimnya Bu Sufi. Insya Allah akan ada ilmu. Atau di taklimnya Salimah lah. Oke, Iklan lagi deh. saya nambahin dikit ya, boleh ya. Ima bukan moderator lah, naon pokoknya namanya moderator pembicara kita sebagai anak tetap harus menjaga adab kepada orang tua. Bagaimanapun, sesalah apapun orang tua, tetap kita harus baik. Dalilnya apa? Di surat Luqman, kalaupun mereka musyrik, kata Allah kan gitu ya. Kalaupun mereka musyrik, kita tetap harus berbuat baik. Mana yang lebih berat? Musyrik atau ikut campur urusan ngedidik anak? Musyrik aja kita harus baik sama orang tua. Jadi tetap kita harus menunjukkan adab, itu satu. Yang kedua, ini nyambung dengan yang tadi ya, pertanyaan yang tadi, atau yang kedua juga dari Bu Mariam. Gini Bu, kita nih nggak bisa mengendalikan hati siapapun, mau orang tua kita, mau anak kita, mau murid kita. Maka yang paling penting itu adalah bagaimana mengkomunikasikan itu pada Allah. Kita nggak bisa tuh ke orang tua ngedebat gitu ya. Mama teh nggak tahu apa menurut sains ya mahnya di jurnal ieu tah anu Sinta Braha itu moal tuh. Kecuali kalau itu teh ada di nu acara TV di biang gosip misalnya nya. Ada artis melakukan cara pendidikan ini, nah biasanya si mama sok percaya. Kalau diajak pakai bicara ilmiah, dalil apa, nggak kena. Kenapa? Karena punya rasa, saya tuh bisa loh mendidik kamu kayak begini gitu ya. Betul kata Bu Wiwit, kalau kita sebagai nenek masih tidak percaya bahwa anak kita bisa mendidik cucu kita dengan baik, berarti kita tidak yakin dengan hasil didikan kita. Iya kan? Berarti kita belum percaya bahwa anak kita tuh bisa jadi ibu yang baik, salah. Berarti kan kita lagi menyalahkan diri sendiri kan gitu. Itu satu, laporkan sama Allah. Kedua, ketiga, tangkap basah kebaikan orang tua. Ini yang kadang-kadang jarang. Misalnya gini, orang tua tuh kan krisis eksistensi ya Bu Wit ya, kadang-kadang merasa tidak dibutuhkan dan seterusnya. Jadi kalau sesekali si nenek teh misalnya bacain cerita misalnya gitu ya,
Masya Allah Mama, terima kasih ya udah dibacain cerita. Mudah-mudahan dengan cerita Mama teh anak saya tuh jadi tambah cerdas. Soalnya ternyata mah ya katanya kalau anak sering diceritain tuh otaknya makin cerdas. Ih Mama keren banget jadi nenek. Jadi kalau kita menemukan yang baik-baik dilakukan oleh orang tua kita, tangkap basah itu lalu apresiasi itu. Kalau kita lebih sering mengapresiasi yang baik-baiknya, maka orang tua tuh akan berpikir, oh berarti saya tuh harus begini lagi. Oh saya tuh harus bacain cerita lagi. Nanti kalau misalnya mamanya lagi ngajak main, padahal misalnya si anak teh jadwal screen time gitu ya, jadwal nonton TV misalnya. Tapi si nenek teh ngajak main keluar, ih Mama Masya Allah terima kasih banget ya si adek udah berkurang nih waktu nonton layarnya karena diajak jalan-jalan sama Mama. Mudah-mudahan dia jadi anak terus aja. Nanti orang tuh akan bilang, oh berarti kalau saya ajak jalan anak-anak tuh bener. Kalau saya bacain cerita tuh bener. Nanti misalnya si nenek tuh ngebeliin makanan yang sehat, yang halal. Kan biasa ini mah aya rambut nenek hayang meuli jang incu. Padahal itu teh bikin batuk. Aya coklat warna Hello Kitty hayang meuli jang incu. Padahal eta teh bikin batuk misalnya gitu ya. Yang gininya jangan dibahas. Tapi kalau nanti nenek misalnya beliin salad buat cucunya, ya Allah Mama makasih banget, ini tuh udah ada logo halalnya lagi. Seneng banget teteh, ya Allah memang Mama teh nenek yang baik mau ngasih ke cucu teh makanan yang baik dan halal. Nanti akan kesimpan di otak anaknya, di otak si nenek. Saya harus ngasih makan yang halal dan baik. Coba kalau misalnya begini, neneknya datang, ucul beli dari supermarket. Pas kita datang, Mama, kok coklat? Udah gitu nggak ada halalnya lagi, gimana sih Mama? Kira-kira gimana tuh si nenek? Mau meret jajan deui sia ka incu. Kan orang lu pusing. Udah disimpan dulu ya. Nanti misal gimana caranya lah supaya anak tuh nggak makan makanan itu. Atau kita katakan langsung lihat situasinya setelah reda, Mama punten ya ini tuh nggak ada halalnya. Kan Mama pengen cucunya teh jadi anak soleh. Teteh buang ya. Tapi nanti kalau suatu saat si nenek beliin makanan yang baik, kasih jempol, dipeluk, dipuji. Ada teman ibu, neneknya si Aldi mah ya Masya Allah tahu kalau ngasih jajan teh yang halal dan toyib. Di announce di depan orang-orang, keren Bu. Jadi nanti yang baik-baik itu akan kepasang di otaknya. Tanpa kita harus ngomong, Mama kalau ngasih jajan teh harus yang halal, yang baik. Calutak ngaranna nu kitu keren. Nanti makin kesel, makin ibu itu pengen mencari lagi gimana nih saya harus eksis di depan yang lain gitu. Bu Prima, gimana tuh Bu Prima kalau PKBM kayak begitu? Fisiknya lemah, ekonominya lemah, mentalnya lemah, akalnya lemah, agamanya lemah. Diapain tuh kalau udah begitu? Iya, Masya Allah Bu Maryam ya. Nah, Masya Allah ya Bu Maryam, insya Allah pahalanya lebih besar ya guru-guru yang mengajar di PKBM dengan tantangan yang sedemikian berat ya Ibu ya. PKBM teh tahu Ibu-ibu? Pusat kegiatan belajar masyarakat. Memang berbeda dari sekolah formal ya Bu Maryam ya. Pada umumnya biasanya hanya tadi seminggu 3 kali ya, seminggu 3 kali. Tapi justru itu menjadi sebuah jihad yang luar biasa ya, karena mereka juga adalah anak bangsa ya Bu. Saya dulu di sekolah ada SMP terbuka. Kemudian SMP 16 juga ada asuhannya PKBM Cahaya. Mungkin Bu Maryam pernah dengar ya, di Kayu Manis ya? Di Kayu Manis juga. Nah, betul bahwa memang tantangannya sama untuk hampir semua PKBM, karena mungkin menganggap itu sekolah non formal, tidak harus masuk dari pagi gitu ya. Yang dari penting dapat ijazah biasanya kalau yang gitu ya. Ngejarnya tuh cuma dapat ijazah aja pokoknya nanti. Ya, mungkin hanya mengejar ijazah gitu ya, paket tadi. Tapi mungkin justru tantangan ini harus menjadi sebuah pendorong yang luar biasa ya Bu Maryam bagi pemegang
Bapak dan Ibu gurunya, ya, pengambil keputusan di lembaga PKBM tersebut untuk menjadikan PKBM ini bisa memberikan motivasi yang luar biasa kepada siswa-siswanya. Barangkali ada pendekatan lebih gitu ya, pendekatan lebih yang bisa dilakukan agar para siswa punya semangat belajar gitu ya, semangat belajar untuk kemudian mereka menyelesaikan pendidikannya di PKBM, bukan hanya mengejar ijazah ya. Salah satunya mungkin itu tadi ya, Bu Sufi, bahwa ketika kita mengajar di sekolah bukan hanya menjadikan itu sebagai tugas mengajar saja, tapi kita juga mendidik ya, apalagi mungkin dengan waktu seminggu 3 kali ini ya, yang di sekolah formal aja pelajaran agama hanya 2 jam gitu ya, apalagi di PKBM dengan waktu yang terbatas. Bagaimana kita bisa memberikan inspirasi kepada mereka gitu ya, bahwa dengan segala keterbatasan yang ada, banyak loh tokoh-tokoh hebat yang mereka itu awalnya dulu tidak mampu, dari keluarga tidak mampu misalnya, dari keterbatasan, tapi mereka bisa loh jadi orang-orang hebat. Jadi berikanlah sebanyak mungkin inspirasi yang akan menggugah semangat mereka dan memberikan motivasi kepada mereka untuk terus maju dengan segala kemampuan, keterbatasan yang ada pada mereka. Karena biasanya mungkin karena tidak diterima di sekolah negeri gitu kan ya, rata-rata, atau kemungkinan orang tuanya yang tidak mampu, barangkali ya seperti itu. Jadi yang penting adalah adanya dorongan motivasi yang mudah-mudahan bisa diberikan oleh Bapak dan Ibu guru, yang kemudian menjadikan mereka lebih semangat untuk belajar di PKBM. Emang berat ya, kebayang saya ya. Ini saya jadi tang-ting-tung nih di kepala. Selama ini kan begini kita pendidikan ini ya. Ini segmen masyarakat lain yang jadi PR kita. Gitu Bu, saya tuh kalau ada masalah di otak saya langsung tuing, harus ngapain nih. Gini Bu Mariam, boleh saya tambahkan ya. Mungkin kalau di PKBM tuh kita jangan berpikir lulusannya tuh sesuai dengan SKL gitu. Ambil aja yang prioritas. Prioritas mana nih yang mungkin di treatment, itu aja satu. Kalau misalnya kita ingin treatmentnya tuh pokoknya harus datang tepat waktu misalnya gitu ya. Di treatment tuh apa sih Bu? Ditangani ya. Ditangani misalnya kita pengen supaya anak itu bangun pagi. Udah itu aja judulnya kan. Bangun pagi itu kan membangun banyak hal ya di dalam otak kita tuh sebetulnya. Lalu dibuat aja peraturan tentang kehadiran. Satu itu aja. Udah. Itu dulu gitu, satu dulu. Kalau misalnya masalahnya adalah anak itu tidak mau belajar misalnya, dan itu tidak bisa ditangani, satu aja dulu itu. Memang PKBM ini kompleks ya pasti masalah. Kayak yang tadi tuh yang hamil terus nikah, bisa jadi dia mau ngambil paket C nanti larinya ke PKBM, iya kan? Jadi kayak tempat laundryan, iya kan? Nah, dibikin aja Bu aturannya. Biasanya kan mereka tuh ngejar ijazah. Dibikin aja aturannya. Misalnya tidak hadir, telat hadir sekian, ini konsekuensinya apa? Sering manggil orang tua nggak? Coba sekali-kali kumpulin orang tuanya, undang Bu Sufi. Gak usah mikirin amplop. Iya serius Bu, karena banyak sekarang mungkin karena ngelihat saya udah di TikTok, di IG, di YouTube gitu, pada mundur mau ngundang saya karena mikirin takut nggak bisa bayar gitu. Iya Bu. Saya ini insya Allah udah mewakafkan hidup saya untuk dakwah insya Allah. Kalau ada orang nanya, Bu Sufi tuh tarifnya berapa, saya tersinggung karena saya disamain sama bis kota tuh. Ya, nah saya mah bukan bis kota, wah tarifnya. Saya dikasih nasihat sama Pak Kiai Didin Hafidudin. Mungkin beliaunya mah udah lupa. Kalau yang begitu tuh gak boleh diminta. Saya kemarin diundang ke Surabaya, sebuah sekolah besar.
nanya berapa transportnya, enggak, saya jawab. Gak boleh diminta. Kalau nggak dapat jangan sedih. Kalau dapat jangan bergembira. Biasa aja. Bu Sufi 5 menit lagi. Oh salah, waktunya habis. Ya Bu, kumpulin lah. Ada persatuannya nggak sih PKBM? Ada. Persatuan PKBM Sekota Bogor. Coba kumpulin guru-gurunya, audiensi dia ke DPRD. Bener, serius. Komisi berapa? Komisi 4. Sama Bu Sri Kusnaini kalau dari PKS ya. Karena bisa jadi ini nggak kedetek ya. Selama ini kan masalah-masalah tuh adanya di sekolah-sekolah gitu. PKBM tuh, oke, bismillah. Colek-colek Pak Ketua DPRD ya. Yang anaknya Bu pertama, ini yang mau masuk SMA nih Bu Wit, katanya deg-degan, takut nanti MPLS-nya anaknya digimanain. Ini yang takut ibunya atau anaknya? Ibunya. Ya ibu, anaknya belum tentu takut, ibunya malah takut, gimana sih? Jangan takut dulu. Terus gimana katanya anaknya ini introvert, jadi beliau khawatir karena dia introvert, tertutup, nanti ketemu gimana pas MPLS nggak mau cerita, akibatnya fatal gitu ya Bu ya. Nah diterjemahin Bu Sufi gitu, benar nggak? Benar. Nah gimana tuh Bu Wit? Pada dasarnya masa pengenalan lingkungan sekolah itu aman ya, insya Allah. Ada Bu Iman nih yang punya testimoni juga di sekolah. Jadi malah itu bisa menjadi sebuah ajang edukasi, penguatan buat siswa-siswa baru untuk ya lebih percaya diri, ya lebih kuat. Nah, karena kami dari KPAI juga sering keliling Bu kalau pas masa MPLS kemarin, sepekan kemarin lumayan padat ya, loncat-loncat dari sekolah-sekolah. Jadi sebenarnya itu ada edukasi yang sangat luar biasa. Kalau di bawah kendali sekolah sih aman ya. Cuman kadang-kadang Bu Wit pas mau ini OSISnya ngadain acara sendiri. Terus kadang-kadang di belakang layar, di belakang Pak Guru itu tuh yang bikin masalah. Ya, jadi tahun lalu ada yang seperti itu. Jadi sekolah itu punya komunitas, punya geng lah ibaratnya ya, geng anak-anak yang mereka tuh ketika masa ada siswa baru mereka merekrut gengnya. Nah, seperti itu Bu, memang ada yang seperti itu. Tapi sekarang kalau sekolah memahami ada geng-geng seperti itu biasanya cepat ditangani lah ya, cepat ditangani. Jadi intinya, insya Allah kita yakinkan diri kita nggak usah terlalu khawatir, karena sekolah sekarang sangat sangat memperhatikan ya, termasuk OSIS ketika menangani adik-adik kelasnya ketika masa MPLS itu. Jadi dipantau sekali oleh pihak sekolah. Dan insya Allah nggak ada, saya belum dengar nih kasus tahun ini yang MPLS-nya masalah. Nggak ada. Tahun lalu ada Bu. Betul. Tahun ini masalahnya adalah PPDB Siluman. Oh ya itu beda lagi ya. Sekarang masalahnya itu. Ya. Tapi di MPLS insya Allah aman. Jadi kuatkan kita, bekali anak juga kan selama masa MPLS juga masa yang melelahkan ya. Tidur cukup, makan cukup, sehat lah semuanya. Insya Allah anak juga akan kuat insya Allah. Saya tanya Bu Ima kalau di sekolah ketahuan anak senior kelas 3 biasanya gitu ya, melakukan itu terhadap siswa baru, apa sih biasanya tindakan sekolah? Ya pasti akan segera ditangani oleh pihak kesiswaan Bu Sufi, karena itu sudah termasuk pelanggaran tata tertib. Jadi bully apapun bentuknya itu hal yang tidak bisa ditolerir, baik dilakukan oleh kakak kelas kepada adik kelas maupun dari sesama angkatan. Jadi kadang kita sebagai orang tua betul tadi Bu Sufi hanya bisa menitipkan kepada Allah ya. Apapun yang terjadi, dia perjalanan dari rumah ke sekolah, perjalanan dari sekolah ke rumah, kan kita nggak tahu ya Bu. Jangankan yang ke SMA, kita melepas anak kita kuliah di luar kota, ya Allah khawatir gitu ya, gimana gitu nanti dia. Cukup Allah sebagai penolong, cukup Allah sebagai penjaga Bu ya. Kita sudah ikhtiar, pasrahkan semua kepada Allah. Insya Allah ya, mudah-mudahan membuat tenang. Tuh. Intinya memang komunikasi Bu. Nah masalahnya Ibu teh katanya anaknya introvert. Jadi Bu, kalau anak introvert itu
jangankan anak introvert, anak yang ekstrovert, suami yang ekstrovert pun hatinya nggak bisa kita pegang. Kata Allah, "Lau anfaqtum ma fil ardi jami'an ma'alafa baina qulubihim." Kalaupun kamu belanjakan seluruh isi bumi dan langit untuk bisa mengendalikan hati seseorang, nggak akan bisa, kata Allah. Itu mah bagian aku. Itu satu. Yang kedua, anak itu harus dibekali salah satunya untuk bisa membedakan mana pendapat, mana fakta. Misalnya gini, nanti anak itu dibilang, kamu anak yang jelek. Anak tuh harus bisa bedain ini fakta atau pendapat. Fakta atau pendapat? Pendapat. Kalau pendapat itu bisa salah. Kalau kita merasa, saya mah kalau ada yang bilang saya Bu Sufi jelek, goreng patut, gak akan tersinggung. Kenapa? Karena saya merasa cantik. Karena itu mah pendapat, bukan fakta. Fakta itu adalah apa yang kita persepsikan tentang kita, kan gitu. Karena kita yang tahu tentang kita. Nah, kayak gitu tuh, Bu. Jadi anak tuh harus dibekali mana fakta, mana pendapat. Kayak anak yang tadi dibilang item, itu kan menurut pendapat orang, iya kan? Terus yang lebih jauh lagi nih, kalau buat prinsip hidup saya ini mah bagi-bagi aja lah ya. Kira-kira itu masalah atau bukan gitu. Kalau itu masalah, boleh kita pikirkan. Kalau itu bukan masalah, nggak usah dipikirin. Kulit hitam tuh masalah nggak sih? Apa sih definisi masalah kalau menurut Bu Sufi? Ada yang ingat? Tuh kan lupa Dewi ngerakeun ya tamu teh. Masalah itu kalau sesuatu itu mendekatkan kita ke neraka, menjauhkan kita dari Allah, itu masalah. Jadi ibu-ibu nggak usah heboh. Ya Allah, saya mah nggak bisa kebeli skincare. Mual ditanya skincare asup surga mah. Sugan gitu kalau nggak bisa beli skincare apa, jadi masuk neraka, jadi nggak mual. Kalau orang-orang di Salimah udah tahu Bu Sufi mah pinarakeun teu bae ah moal pinarakeun ieu. Kalau itu nggak membuat kita makin dekat ke neraka atau makin jauh dari Allah, nggak usah dianggap masalah, jalani aja, selesaikan aja. Jadi kalau anak saya suka bilang ini, nggak usah pikirin nilai, nggak usah pikirin naik nggak naik. Yang penting dipikirin tuh kamu punya pahala atau enggak di sisi Allah. Jadi kalau mau ujian, saya nggak pernah nanya hasilnya. Yang penting kamu belajar supaya dapat pahala. Jadi ketika anak saya dapat 4, dia lapor ibu, mana yang lebih penting menurut ibu? Jujur atau pinter? Anak saya kelas 4 SD nih. Saya bilang ya jujur lah. Anak saya tahu saya pasti jawab itu. Benar ya, jujur ya, jangan marah loh. Kenapa emang, kata saya, ini pasti sesuatu. Nilai matematika aku 4, dia bilang. Tapi aku nggak nyontek, tahu Bu, teman aku tuh 9 tapi dia nyontek. Oke. Masalahnya 4 itu karena apa, saya bilang. Soalnya tadi malam aku nggak belajar. Nah itu poinnya. Kamu nggak dapat pahala dari Allah karena nggak belajar. Saya bilang nggak apa-apa, pokoknya nggak usah mikirin ya, nggak usah mikirin naik. Nggak naik maka nggak apa-apa. Nggak akan jadi masuk neraka gara-gara nggak naik kelas, iya kan? Tapi yang harus dipikirkan itu adalah ketika tidak naik itu karena apa? Kalau karena kita nggak belajar, karena kita nggak bersyukur, karena kita nggak berdoa, itu masalah gitu. Tidak naik mah tinggal ngadoa, ibu dapat rezeki lagi, bayar lagi SPP, beres gitu. Jadi anak saya menyerah rantai, walaupun memang efeknya tidak punya ambisi gitu, tidak punya ambisi untuk jadi the best apa gitu, dah emang bukan cita-cita lah ya gitu. Jadi kuncinya itu Bu, kalau saya ke anak tuh di ini, jadi ya lumayan tenang kalau ada masalah apa-apa gitu. Anak saya yang ketiga tuh baru dapat masalah, mohon doanya. Hari ini menantu saya dikuret karena keguguran. Dia datang ke rumah, Bu, Zahro dikuret. Saya pengen nangis sih sebetulnya, tapi kan gengsinya, maunya ustazah dikasih takdir gitu nangis gitu ya. Padahal mah yang cerik saya. Terus gimana atuh? Ya gimana, ini yang terbaik dari Allah. Kan kata ibu juga tinggal kita nyari dari keadaan ini kita mau dapat apa. Udah selesai. Oke.
Yang lainnya tinggal dibereskan aja. Biaya nasabaraha, nyari duit nanti mana, kumaha, sahnu jaga. Kan itu mau tinggal dijalani aja kan. Nggak usah dimasukin ke daftar masalah. Karena belum tentu kita kehilangan anak otomatis masuk neraka kan. Saya bilang dapat tabungan, nah insya Allah udah. Kalau mau dibikin berat gak? Bisa nggak orang masuk rumah sakit jiwa gara-gara keguguran? Bisa. Kalau saya udah seneng banget Bu, saya punya cucu satu udah 5 tahun satu aja, tiba-tiba dua-duanya hamil, seneng banget. Yang kedua hamil juga nih, barengan nih hamil. Yang ini keguguran, rada baper saya tanya, aduh, rek menang tilu ya kan 2 gitu. Tapi ya sudahlah, itu bukan masalah, ya. Kalau mau disebut masalah ya bisa jadi masalah, tapi patokan masalah untuk orang beriman apa? Apakah itu mendekatkan kita ke neraka dan menjauhkan kita dari Allah? Nah, gitu. Jadi segala sesuatu harus diukurnya dari situ. Kalau di situ ada peluang kita mendekatkan kepada Allah, berarti itu yang harus kita cari. Baik, ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah. Jadi variasi taklim di Salimah itu seperti ini, Bu ya. Kemarin kita tentang psikologi dengan Bu Eli Risman. Ini kita udah lama nggak bahas Palestina ya? Mau nggak Bu bahas Palestina Bu? Mau banget Bu Sufi. Jadi di Salimah itu ada salah satu program Dunia Islam namanya. Kita punya program Dunia Islam. Salah satu tokoh Salimah di pusat itu adalah pengurus Adara Relief International. Nanti waktu itu kita menghadirkan Bu Nurjana Hulwani ya. Nah ini dari ketua siapa Bu Fira itu, nantilah kita ini insya Allah mudah-mudahan. Baik, terima kasih Ibu rahimakumullah. Semoga tidak memuaskan. Puas gak? Jangan puas. Kalau nuntut ilmu jangan puas. Kalau puas minggu depan ini ruangan kosong. Jangan puas. Apa yang disampaikan oleh Bu Wiwit, oleh Bu Prima itu hanya sekelumit dari ilmu yang mereka miliki, apalagi dibandingkan dengan ilmu-ilmunya Allah. Jadi terus mencari ilmu, terus membuka wawasan, terus menambah pengetahuan supaya kita bisa menjadi hamba yang baik, menjadi orang yang bijak dalam menghadapi segala masalah. Kembali kepada ayat Allah bahwa semua itu supaya kita tidak meninggalkan keturunan kita dalam keadaan lemah. Lemah apa? Lemah apa? Terus? Nupang apalna nu kieu teh. Baik, saya atas nama Bu Wit dan Bu Prima terima kasih ya Bu Prima, Bu Wit, jangan bosan. Jangan lupa ya Bu Prima kasih catatan ke Pak Atang sebagai Ketua DPRD khususnya tentang PKBM ya, karena kemana Bu Mariamna kabur. Mudah-mudahan bisa menjadi aspirasi kalau nanti bisa hadir ke audiensi ke DPRD lebih bagus ya. Terima kasih juga Bu Wit sudah memberikan wawasan sebagai pengurus KPAID. Jadi kita tahu ya Bu ya, ternyata ada ya lembaga yang ngurusin anak-anak di Kota Bogor ini gitu Bu ya. Bukan berarti kita berharap jadi gampang nanti mah kalau ada masalah tinggal ke KPAID, jangan begitu ya Bu ya. Itu artinya orang ngarep-ngarep ada masalah. Artinya kalau kita melihat masalah di lingkungan kita siapa gitu ya, itu ada KPAID sebagai salurannya insya Allah. Saya atas nama teman-teman dan pengurus Salimah mengucapkan jazakumullah khair, ahsanal jaza atas partisipasi teman-teman semua, ibu-ibu semua. Semoga ini menjadi saksi di yaumil akhir bahwa kita thalabul ilmi untuk menjadi hamba yang lebih baik. Semoga ini menjadi wasilah kalau hari ini kita kumpul bersama, ini menjadi wasilah kita bisa kumpul di surga Allah nanti. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.